Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan saya Aditya Rwindra, kembali lagi dalam program Pondasi Podcast Negeri Demokrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini menurut saya podcast kita sangat spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan 5 narasumber, teman-teman dari CPNS Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Halo teman-teman. Halo Mas Adi. Halo. Nah, kan spesial sekali nih menurut saya. Jadi gini teman-teman sekalian, tim Humas udah ada merangkum beberapa pertanyaan. Kayaknya saya terlalu cepat deh ke pertanyaan. Saya ke pantun dulu mungkin kali ya, biar lebih santai, rileks. Boleh ya? Boleh. Oke. Pantun dulu pemirsa. Jalan-jalan ke tepian Samarinda. Cakep. Singgah sebentar membeli duku. Cakep. 5 kawan sudah hadir di dada. Cakep. Siap bercerita di Bawaslu. Oke, jadi gini rekan-rekan. Tim Humas sudah merangkum beberapa pertanyaan yang mungkin pertama ini bisa langsung ya. Pertama ini perkenalan dulu deh. Dimulai dari Mbak Wening, silakan. Baik, terima kasih Mas Adi. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Wening Nalurita, sarjana hukum. Saya jabatan saat ini di Analis Hukum Ahli Pertama di Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum. Selanjutnya, Hai sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Farida Snirum. Saat ini saya ada di jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilu dengan divisi P2H. Hai sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Michael Sinaga. Saya dari Medan, jabatan saya sebagai Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama, Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum. Hai sahabat Bawaslu, nama saya Nadia Viva. Saya dari Makassar, jabatan saya Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan divisi saya Administrasi. Halo Sobat Bawaslu, nama saya Anis Mariana Rosa. Saya dari Banyuwangi. Jabatan saya Penata Laksana Barang Terampil, untuk divisinya dari bagian administrasi. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi ini mohon maaf nih, saya potong sedikit ya. Saya pengen tahu umur, tempat tanggal lahir dan umur nih kayaknya. Oh iya, Teman-teman belum menyebutkan nih tempat tanggal lahir dan umur. Terlalu muda nih. Oke, dari Mbak Wening dulu, tempat tanggal lahir dan umur. Kalau tempat lahir saya dari Jombang 31 Agustus 91, umur saat ini berapa Mas Aditya? 35 sudah ya. Oke, Mbak Farida. Kalau saya lahirnya di Surabaya 29 November 1998, umurnya berarti 27. Oke. Mas Michael. Kalau saya lahir di Medan 28 Juli 98. 1998 ya. Yes. Oke. Mbak Nadia. Kalau saya lahir di Makassar tanggal 26 Februari tahun 2001. 26 Februari. Oke, Mbak Anggi. Untuk saya lahir di Banyuwangi tanggal 5 Desember tahun 1998. Muda-muda sekali ya, teman-teman. Masya Allah. Saya bangga nih sama kalian. Oke, lanjut ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ingat nggak hari pertama kalian di Kalimantan Timur? Apa hal pertama yang ada di pikiran kalian waktu itu? Mungkin bisa Mbak Nadia bisa tolong diwakilkan teman-teman untuk menjawab. Kalau pertama kali kesini sih enggak ya Mas, karena Oke. sebelumnya tuh saya udah pernah tinggal di Balikpapan gitu. Jadi pada saat ngelihat pengumuman ternyata saya di sini itu seneng sih karena bisa ketemu teman SD SMP yang di Balikpapan gitu Masya kan. Allah. Jadi happy lah pada saat kesini lagi. Oh gitu, happy ya. Iya. Boleh mungkin ditambahkan Mbak Farida? Kalau saya kan pertama kali ke Kalimantan nih, Ya. Mas Adit. Nah, sebelumnya juga belum pernah nih keluar pulau, suami cuman ya di Surabaya aja. Jadi waktu kesini tuh agak culture shock karena turun bandara terus jalan ke arah Samarinda nih, yang dilihat di tol ada kebun sawit. Nah, itu pertama kali lihat kebun sawit. Oh gitu. Oke. Selanjutnya nih ya rekan-rekan, karena Mbak Farida tadi ada bilang kultur shock nih. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ada satu pertanyaan terkait kultur shock nih. Apa kultur shock terbesar yang kalian rasakan saat baru masuk ke lingkungan Bawaslu Kaltim? Mungkin Mas Michael. Wah, saya sih
shock beneran Mas ini. Apa tuh? Ini menarik kayaknya. Ya, waktu saya mendarat di Samarinda, hujan itu kan, posisinya banjir Samarinda. Terus saya itu nginap di hotel itu. Nginap di hotel, baru tahu saya di sini bahwasanya maling bisa masuk kamar hotel. Itu shock beneran. Shock beneran. Jadi mulai dari HP saya, uang saya itu diambil semua. Dan kedua, maaf saya potong. Ini kita nggak perlu omongkan hotelnya di mana atau apa. Yang jelas saya agak shock juga nih. Ya. Kenapa kok bisa sampai di hotel, di kemalingannya di hotel? nah itu saya tidak ngerti gimana apanya, tapi perkiraan itu dia itu maksudnya jam 5 pagi. Dan kita sudah buat laporan polisi, tapi polisinya tidak sudah melakukan apa, tapi tidak apa dia. Nggak ada hasilnya gitu. Tidak ada hasilnya ya. Dan untuk saya bilang sudah ikhlaskan aja. Jadi ya sudah. Wah ini kultur shock banget nih. Baru kultur shock kemudian itu waktu saya bersama teman-teman ini sudah di Samarinda makan nih di suatu warung. Tak terpikir oleh saya itu perbedaan soto dengan sop. Ya. Oke, terus Teman saya Farida mesennya sop. Saya mesennya soto. Ternyata Waktu datang dia barang itu, nah loh, kok sama? Mbak nggak salah kah ini? Saya bilang sama banyak, enggak Mas, tidak salah. Ini benaran ini. Yang membedakannya adalah sop tidak pakai lontong, kalau soto pakai lontong. Oh iya. Ya gitu, jadi gitu Mas saya Michael. shock memang. Jadi gitu Mas Michael. Sahabat Bawaslu. Kalau di khususnya di Samarinda, memang perbedaan sop sama soto itu hanya di lontong, gitu. Jadi teman-teman harus mengerti itu ya. Oke, boleh lanjut? Boleh. Ayo. Ya. Bagaimana sih proses sebelum diangkat menjadi PNS? Itu mungkin salah satu dari kalian bisa menjabarkan, mungkin Mbak Wening. Boleh Mas Adit. Ini mungkin sedikit saya jabarkan agak panjang mulai proses awal sampai akhir ya Mas Adit ya. Boleh. Ya, sahabat Bawaslu, jadi sebelum kami berlima ini menjadi udah pengangkatan PNS itu perjalanannya cukup melelahkan ya tentunya dan tidak memakan waktu lebih dari 1 bulan seperti itu, bahkan 1 tahun. Nah, jadi sahabat Bawaslu, kita ikut pengangkatan CPNS itu di 2024. Prosesnya kita ada seleksi administratif, yang mana seleksi itu diseleksi beneran Mas Adit. Jadi misalkan ada kekurangan dokumen nih, gugurlah kita gitu kan. Nah, setelah lolos nih di administratif, kemudian ada SKD Mas Adit. SKD kita lakukan dengan sistem CAT seperti itu kan. Ada di tilok-tilok tertentu nih. Kita milih, kebetulan saya waktu itu memilih di Tilok Kalimantan Timur. Kebetulan 2024 saya ada di Kalimantan Timur. Nah, kemudian setelah kita disaring lagi nih Mas Adit, dari SKD lulus nih. Nah, kita nggak sampai di situ Mas Adit, kita ada tes SKB. Seperti itu. Nah, SKB disaring lagi, dipilihlah. Nah, kebetulan Kalimantan Timur nih Mas Adit itu dipilih cuma 1 per divisi. Iya, jadi kita bersaing dengan teman-teman yang lain. Kemudian setelah SKB selesai, barulah kita pengangkatan CPNS. Setelah pengangkatan CPNS tidak berhenti sampai di situ Mas Adit. Kita harus adanya ibaratnya kayak apa ya, magang lah ya kasarannya. Kalau sebagai yang sahabat Bawaslu yang belum mengenal apa itu ASN, jadi ada sistem namanya penilaian selama 1 tahun baru bisa diangkat sebagai PNS seperti itu. Nah, sebelum pengangkatan PNS Mas Adit, kita juga tidak langsung pengangkatan. Kita ada namanya tes kesehatan, kemudian tes bebas narkotika, ada lagi ronsen semacam itu Mas Adit. Diseleksilah kembali, banyak sekali Mas Adit, sehingga kami ada di titik saat ini seperti itu Mas Adit. Oke. Panjang banget ya sahabat Bawaslu. Tapi ya apapun itu prosesnya, saya tetap bangga sama kalian. Bisa hadir di tengah-tengah kalian, bisa bekerja sama dengan kalian selama 1 tahun ini ya. Semoga kedepannya bisa lebih kompak lagi. Oke, lanjut ya. Siapa sih yang paling sering ngilang kalau lagi sibuk? Atau siapa yang paling sering ngajakin makan bareng buat healing sejenak? Barengan nih jawabnya. Iya, nggak ada sih Mas Adit. Kalau ngilang nggak ada sih. Rajin banget nih semuanya. Saya aja nih saya. Oke, gimana lanjut?
Kalau sering ngajak makan bareng saya, tapi kayak karena baru kan di Kalimantan ini, jadi kayak kalau ada nemu tempat baru, ayo guys kita ke KN misal, ayo kita ke pantai atau kemana gitu. Tapi meskipun sampai saat ini belum semuanya terpenuhi sih wishlist itu, tapi teman-teman juga kadang kalau nemu tempat baru sering kok nge-share di grup gitu, terus kita ayo berangkat aja gitu. Oke, jadi tetap healingnya tetap barengan ya kalau ada waktu ya. Oke, lanjut boleh? Boleh. Apa makanan khas Kalimantan Timur yang kalian sudah pernah coba nih? Barengan? Amplang. Mandai. Mandai. Iya, itu pertama kalinya saya makan mandai sih Mas Adit, dan di Kalimantan. Menarik nih. Gimana rasanya mandai, Mbak? Rasanya itu luar biasa. Itu kan dari kulit ya Mas Adit ya. Iya, kulit. Yang biasanya kalau semacam hampir sama kayak nangka. Pikir saya buang aja. Terus ada teman nih, jangan dibuang Mbak, itu dimasak enak. Nah, akhirnya kita dimasakin itu sama salah satu staf di Bawaslu Kaltim. Kalau menurut saya sih mandai itu ayam. Lebih enak dari ayam menurut saya. Ada yang bilang tuh mandai itu kayak cuminya Kalimantan gitu dong. Bisa masuk, apalagi dipakai sambal pedas gitu kan. Masya Allah. Kalau lagi digoreng tuh baunya udah kayak jadi waktu pertama ke pasar malam tuh kayak ini bau apa sih, terus kata teman-teman itu baunya mandai gitu. Karena di Jawa nggak ada di masa itu. Iya. Oke. Enak banget pokoknya ya. Mantap. Lanjut nih. Pernah nggak kalian mengorbankan waktu akhir pekan demi tugas negara? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Mungkin dari Mbak Anggi. Pernah sih Mas, sesekali atau 2 kali pernah di akhir pekan itu ya. Itu bagian dari tugas kita ya. Jadi bagaimanapun rasa tanggung jawab itu harus tetap ada, tetap harus dilaksanakan seperti itu. Mbak Nadia gimana? Pernah? Sama Mas, apalagi kan saya bagian keuangannya. Waktu itu ada BPK dan baru-baru ini ada inspektorat. Jadi kita itu pada saat hari, iya betul, di hari kerja kita pulangnya lumayan telat. Di hari libur kayak seperti Sabtu gitu, kita juga lembur gitu, harus menyiapkan data-data yang mereka minta gitu. Mas Michael? Pernah Mas, waktu itu di hari Minggu kan saya ibadah, jadi pimpinan ngechat saya untuk membantu tim dari divisi keuangan untuk pemeriksaan BPK. Jadi saya membantu keuangan untuk menyiapkan berkas-berkas itu supaya nanti BPK masuk, berkas-berkas itu sudah ada. Oke. Bapak Rida gimana? Pernah juga sama Sadit, terutama kalau latsar kan kita, kalau di kantor kan kita jam kerja Senin sampai Jumat nih. Sedangkan kalau latsar nih kita sampai Sabtu. Dan hari Sabtu tuh kita diwajibkan ke kantor. Jadi mau nggak mau ketika teman-teman staf yang lain libur, kita tetap hadir di kantor. Gitu. Dan kadang juga sampai malam sih. Masya Allah. Iya. Mbak Bening gimana? Iya, menambahin sedikit dari semua teman-teman sih, iya sama-sama merasakan ya untuk ketika hari libur atau yang mungkin menambahkan yang sedikit waktu latsar. Memang kita ada dibebas tugaskan dari kegiatan selama di kantor, namun dari kami berlima tetap membantu saling membantulah, bahkan antar divisi seperti halnya yang disampaikan Michael sama Nadia seperti itu. Jadi kami berlima sama sudah merasakan. Yang dirasakan apa? Keganggu kah atau mau nggak mau tetap harus jalan atau apa? Saya pengen tahu perasaan kalian aja. Senang sih ya. Tetap Tanggung jawab. Oke. Boleh lanjut ya? Ada nggak satu kejadian yang bikin kalian berlima ketawa, tapi waktu kejadian bikin kalian panik banget? Ada nggak? Ada. Apa itu? Boleh Mas Ekal, silakan. Waktu kami ke IKN. Kenapa Itu itu? menarik. Kenapa itu? Kenapa di IKN? Yang itu nggak usah, bisa nggak? Kami foto di apa namanya? Kaca. Jembatan kaca. Oke, Ya, terus. jadi kami buat story nih pakai sendal hotel. Oke. Jadi teman-teman kantor berpikir kami menginap di hotel, padahal itu sendal dari situ. Sendal dari jembatan kaca. Iya benar. Kira lagi dinas atau apa gitu, padahal enggak aja gitu, main aja. Main aja. Jalan aja pakai uang pribadi, jalan pengen tahu.
pengen tahu IKN terus foto di jembatan, dikira teman-teman kantor kalian dinas. Oh, gitu. Dan Jadi pakai panik sendal tuh. hotel. Panik. Panik tapi lucu. Padahal kan kita ke hotel itu kayak nggak mampu nggak sih sebagai PNS ini. Benar. Masya Allah. Oke, menarik. Oke, boleh lanjut ya. Nah, ini bagian dari refleksi 100% nih. Sebentar lagi dilantik jadi CPNS penuh. Apa sih arti 100% bagi kalian selain sekedar status di SK? Mungkin dari Mbak Parida dulu deh. Kalau arti 100% itu sebetulnya lebih ke ketika kita nih misal Mas Adit ya. Kalau sebelumnya waktu CPNS nih, kita statusnya ini kayak udah kita kan paling muda nih di kantor. Udah kayak jadi junior banget. Terus kayak mau nggak mau ketika disuruh A, B, C gitu kita harus iya gitu. Belum sepenuhnya paham terkait status kita nih apa sih, kalau kita ada di Bawaslu provinsi ini kita harus ngapain aja. Nah, tapi ketika kita udah 100%, kita udah mulai paham nih. Artinya tuh kita udah betul-betul menjadi PNS. Nggak ada lagi C-nya nih. Nah, jadi ketika jadi PNS kita harus mengemban beberapa tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalau masih CPNS, kita mungkin masih di backing lah. Misal kita ada salah, kita masih di backing lah dari teman-teman yang udah senior. Nah, ketika kita udah jadi PNS, kita mulai mengubah mindset kita dan tanggung jawab kita. Oh, ternyata ketika kita udah jadi PNS dan posisinya ada di provinsi nih, kita ada kabupaten kota yang harus kita ayomi. Jadi istilahnya provinsi ini jadi penyambung antara RI dan kabupaten kota. Nggak mungkin misal di kabupaten kota ada kesalahan atau misal RI butuh data apa, nggak mungkin mereka langsung turun ke bawah, tapi lewat kita yang ada di provinsi. Iya, benar, Jadi benar. 100% ini bisa dibilang titik balik kita kali ya. Yang sebelumnya kita masih bisa kalau salah, oh nanti masih dibantu lah sama teman-teman yang lain. Tapi sekarang kita harus bisa mandiri. Apalagi beberapa waktu yang lalu kan sempat ada pengangkatan jabatan struktural. Jadi ada beberapa teman-teman yang udah ke kabupaten kota lain, ke tempat-tempat lain dan satker-satker baru. Jadi kita ada beberapa teman kayak Mbak Ami juga kan udah jadi sendiri nih, jadi BMN. Jadi mau nggak mau kita ya harus berusaha sendiri, berjuang sendiri. Berjuang sendiri gitu. Oke, kalau dari Mbak Nadia nih, saya pengen dengar suaranya lebih banyak nih dibanding Mbak Nadia nih. Sama sih Mas, kurang lebih sama kayak Mbak Farida gitu. Karena kalau CPNS itu kan kita mungkin masih kayak santai, kita juga belum tahu apa-apa nih kerjaan kita seperti apa. Nah pada saat PNS itu kita punya tanggung jawab nih, kedepannya kita harus seperti ini, kita udah punya jabatan masing-masing, kita harus ngerjain ini gitu. Oh gitu. Ya sih, jadi bebannya makin. Ya betul. Oke, boleh lanjut? Nah, ini ada lagi nih. Apa satu hal dari diri kalian yang berubah sejak jadi CPNS sampai sekarang mau jadi PNS 100% nih? Mungkin dari Mbak Parida. Mindset sih Mas Adit. Mindset. Yang sebelumnya kita masih bisa dibilang takut, banyak takutnya nih karena masih CPNS, nanti kalau salah gimana, tapi ketika sekarang ini udah bisa lebih berani dan bertanggung jawab. Oh gitu. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Anggi, mungkin mau nambahkan? Mungkin dari rasa tanggung jawabnya ya Mas, karena apalagi beberapa dari kita sudah masing-masing dengan jabatannya dan divisinya sudah diemban sendiri, jadi kayak rasa tanggung jawabnya itu semakin besar. Juga ya kembali lagi kita melingkupi kabupaten kota juga, jadi kita bertanggung jawab juga atas mereka, apalagi untuk yang kabupaten kota yang belum satker seperti itu. Oh gitu. Oke. Boleh lanjut pertanyaannya? Kalau kalian bisa kirim pesan ke diri kalian sendiri di hari pertama masuk kantor ini, apa yang ingin kalian sampaikan? Misalnya Mas Adit kuat-kuat ya, karena ini ketemu orang baru nih gitu. Nah, kalau dari kalian nih seperti apa? Mungkin dari saya coba Michael deh. Kalau saya sih Mas sama Mas ya. Semangat ya, karena saya itu anak pertama. Tanggung jawab pasti untuk adik-adik saya ada. Jadi saya ke Kalimantan ini memang meninggalkan keluarga jauh di Medan. Jadi dalam hati saya bilang semangat. Kamu masih punya adik yang harus kamu perjuangkan juga, bantu orang tua. Nah, jadi itu sih kalau saya Mas. Kalau Mbak Farida, Mbak Anggi. Sebagian besar dari kita berlima ini rata-rata perantau ya Mas. Iya. Jadi kemungkinan akan sependapat, jadi lebih ke
ini lingkungan baru, tempat baru, dan kami semua juga meninggalkan keluarga, gitu. Jadi jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Jadi pasti kayak lebih kuat lagi, apalagi hidup sendiri, seperti itu sih. Oke, ya udah. Mungkin 2 aja cukup kali ya. boleh dilanjut nih pertanyaan ini karena ini masih ada nih. Terakhir bukan maksud saya terakhir di segmen ini ya sahabat Bawaslu. Jadi masih ada 1 segmen lagi. Pertanyaan terakhir di segmen ini, harapan kalian buat demokrasi di Kaltim. Boleh menjawab Mbak Farida mungkin. Kalau saya sih harapannya untuk demokrasi saat ini dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Terutama kita kan sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu terutama kan Mas Adit, kedepannya bisa menjalankan kerja-kerja pengawasan lebih efektif lagi, dan di tahapan yang akan datang ini nggak akan ada kecurangan lagi, politik uang juga udah nggak ada lagi, jadi ya akan bertemu dengan pemimpin yang lebih baik lagi. Mbak Uning gimana harapannya? Sedikit menambahkan harapannya untuk demokrasi ke depan Mas Adit, semoga demokrasi ke depan lebih berkualitas, jujur, adil, kemudian kita sebagai pengawas pemilu harusnya menjaga integritas Mas Adit itu. Oke. Baik sahabat Bawaslu, mungkin itu pertanyaan terakhir dari segmen 1. Sebelum lanjut ke segmen 2, kita lihat dulu iklan yang mau lewat. Silahkan menonton video yang ini. Sal, uang saku sudah masuk? Sudah. Hah? Sudah? Berarti aku dilupain. Uang, masuk uang. Sal, kira-kira kalau uangku nggak masuk, aku masih terdata nggak sih? Ada. Cuma nggak penting. Udah isi nomor rekening belum? Belum. Jadi aku nggak terdata. Untung cuma rekening. Gimana kalau datamu sebagai pemilih pada pemilihan umum juga nggak ada, nggak terdata? Sal, kalau aku nggak terdata, aku nggak bisa milih. Kira-kira aku masih dianggap nggak sebagai warga negara? Baik sahabat Bawaslu, lanjut ke segmen 2. Ini teman-teman CPNS, mohon maaf karena sudah terima SK jadi teman-teman PNS nih ya. Teman-teman PNS nih, ini jawabnya cepat aja. Ada 10 pertanyaan. Jadi kalian barengan aja jawabnya apa gitu ya. Saya pengen tahu aja. Pilih mana? Lembur di kantor atau pengawasan ke pelosok? Pengawasan di pelosok. Pengawasan sih Mas, pengawasan di pelosok. 5 detik alasannya, Mbak Anggi. Karena untuk bagian saya kan admin ya Mas, jadi lebih sering menghabiskan waktu di kantor. Mungkin akan menjadi hal yang baru ketika bagian administrasi melakukan pengawasan di pelosok. Oke. Masuk. Lanjut ya. Iya. Makan siang di kantor, mohon maaf, makan siang di luar kantor bareng-bareng atau bawa bekal masing-masing dari rumah? Lebih kan. Bawa bekal. Oke, lanjut. Deadline mepet atau tugas menumpuk? Deadline mepet. Kenapa? Iya, Daripada Mbak, maaf, saya potong, Mbak Nadia. Kalau menurut saya kalau deadline mepet itu kan berarti kita harus kejar target nih, Oke. kita harus selesaikan itu juga. Kalau misalnya kita menumpuk tugas itu jadi kayak kesannya aduh banyak banget kerjaan yang harus dikerjain gitu loh. Jadi lebih baik deadline mepet lah, hari itu juga selesai tugasnya. Oke. Lanjut ya. lanjut. SKPNS atau kenaikan gaji? SKPNS. Kenapa? Nggak mungkin naik gaji kalau nggak punya SKPNS. Bener. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kerja tim atau kerja mandiri? Kerja Lebih tim. ke tim sih. Lebih ke tim ya. Lanjut nih, datang pagi atau pulang paling akhir? Datang pagi. Datang pagi.
Sahabat Bawaslu ini menarik. Artinya mereka selalu on time nih pagi nih ya kan. 7.30 udah di sini ya. Sudah. Oke, lanjut. Pakai seragam rapi atau baju bebas rapi? Seragam rapi. Kenapa? Kalau baju bebas masih mikir lagi bajunya apa Mas. Outfitnya ganti Iya, bingung iya, ya. betul. Oke, lanjut. Nah, ini menarik nih sahabat Bawaslu. Notifikasi grup kantor di WhatsApp dibaca langsung atau nanti saja? Dibaca langsung. Baca langsung. Apalagi di add. Nah, Kalau udah di tag ya Betul, langsung. betul. Yakin? Karena semua info di situ Mas. Yakin? Yakin Mas. Jangan ada kepalsuan di antara kita. yakin. Ingat Karena- Radit, sesuai SE nggak boleh balas lebih dari 15 menit. Oke, Harus Pak. siap tuh. Oke. Lanjut ya. Siap. Baik. Lanjut ya. Jadi PNS itu bangga atau beban? Bangga. Bangganya boleh banyak sih. Salah satu dong. Salah satu. Bangga. 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 Oke. Mulai dari Mbak Anggi. Satu kata untuk rekan CPNS di sebelahmu. Cantik banget. Mbak Nadia. Semangat ya Mas. Satu kata Mbak. Semangat. Michael Ini ada dua nih. di sebelah The best. Mbak Farida. Kuat-kuat Mbak. Amin. Mbak Wening buat Mbak Agi mungkin. Mbak Andi cepet nikah. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Ini yang terakhir nih. Terakhir teman-teman. Bawaslu Kaltim dalam satu kata, Mbak Wening. Berintegritas. Mbak Farida. Menyala. Michael. Selalu menjaga hak pilih rakyat. Mbak Nat. Terpercaya. Mbak Anggi. Mengawasi. Oke. Baik, tepuk tangan dulu deh buat biar relax. Biar relax, tepuk tangan dulu. Ini boleh sebenarnya boleh diminum kok. Coba ada isinya. Minum aja minum. Minum dulu. Oke. Alhamdulillah. Nah, iya, oke ini karena pertanyaannya udah habis, jadi nggak kerasa sahabat Bawaslu, kita sudah di penghujung obrolan nih. Seru banget bisa dengar suka duka kalian selama masa CPNS. Buat kalian berlima, selamat merayakan status 100%-nya nanti. Jangan lupa tetap kompak, tetap saling bantu, dan pastinya tetap semangat buat Bawaslu Kaltim. Saya Aditya Riwindra pamit. Sampai jumpa di episode Pondasi selanjutnya. Belum, jangan cepat-cepat, pantun dulu. Burung cendrawasih terbangnya tinggi, Cakep. mencari makan di atas dahan. Cakep. Podcast kita cukup sampai di sini. Cakep. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Baik, bareng-bareng ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Dadah.